Kan? Itu sama saja, itu sebetulnya 3 kali dicoba dibunuh. Oh, 3 kali coba dibunuh. Gitu. Nah itu. Oleh siapa tahu nggak? Oleh Pak Harto. Bagaimana percobaan pembunuhan itu Anda bisa tahu? Oh ya saya tahu. Tapi harus ingat bahwa Pak Harto begitu itu bukan karena alasan pribadi, tapi alasan politik. Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Rasanya tidak pernah ada habisnya ketika kita membicarakan seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau seseorang yang sangat fenomenal, jenius, jenaka, dan sangat humoris. Banyak orang-orang mengagumi seorang Gus Dur, termasuk Anda semuanya. Termasuk kita semua juga termasuk orang-orang yang kagum dan sangat cinta terhadap seorang Gus Dur. Gus Dur pernah didatangi oleh calon presiden sejumlah 27 orang. Dan beliau merestui semua calon presiden yang datang atau sowan kepada Gus Dur. Kira-kira siapa saja beliau yang calon 27 presiden itu? Kita simak videonya sebagai berikut. Kalau ke Gus Dur, sekarang nih Gus, lagi musim-musimnya pencapresan, ada yang minta restu ke Gus Dur? 27 orang calon presiden. 20? Bukan main, 27 orang Gus. Calon presiden datang ke Gus Dur, minta restu apa mereka? Ya, supaya jadi presiden. Gus Dur restui mereka? Ya. Gus restui mereka nggak Gus? Apa orang nggak bayar ini. Jadi siapapun yang datang ke Gus Dur kasih restu, ayo maju sebagai presiden. Iya boleh. Atau Gus Dur kasih, oke, boleh Anda maju sebagai presiden, tetapi harus ini, ada nggak wejangan-wejangan Gus? Nggak ada. Nggak ada. 20. Kebanyakan wejangan bikin bingung orang. Bikin bingung orang. Dan 27 orang ini ada nggak di antara mereka yang sering-sering disebut-sebut oleh media nama-nama yang sekarang? Oh iya. Semua deh saya nggak. Boleh disebut nggak Gus siapa aja Gus yang datang? Nggak usah. Bahkan saking kontroversinya, beliau seorang Gus Dur pernah 3 kali mau dibunuh. Kira-kira siapa yang berani mau membunuh seorang Gus Dur? Kita simak penuturan beliau. Itu sama saja, itu sebetulnya 3 kali dicoba dibunuh. Oh, 3 kali coba dibunuh. Gitu. Nah itu. Oleh siapa tahu nggak? Oleh Pak Harto. Bagaimana percobaan pembunuhan itu Anda bisa tahu? Oh ya saya tahu. Tapi harus ingat bahwa Pak Harto begitu itu bukan karena alasan pribadi, tapi alasan politis. Apa yang membuat Gus Dur kira-kira tahu bahwa akan dibunuh? Apa yang membuat mereka ingin membunuh Gus Dur? Ya itu tadi, saya ngelawan terus. Jadi menjadi... Mulutnya tuh jahil gitu. Selain Gus Dur seorang yang jenius, beliau juga sangat humoris dan sangat jenaka. Banyak banyolan-banyolan atau guyonan-guyonan yang dilontarkan oleh seorang Gus Dur. Walaupun itu guyonan, tapi ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Kita cek guyonan apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Ini salah satunya. Dulu saya itu ditanya oleh TVRI apa sebab terjadi gempa bumi di Bantul. Jawab saya, karena
Nyai Roro Kidul itu dilarang pakai jilbab. Bahkan seorang Gus Dur sangat hebat dalam meramal sesuatu. Banyak bukti-bukti yang terjadi sesuai dengan apa yang Gus Dur ramal. Salah satunya adalah seorang Prabowo. Beliau pernah dikatakan oleh seorang Gus Dur, Prabowo akan menjadi presiden ketika sudah usianya tua. Dan terbukti sekarang, seorang Prabowo telah menjadi seorang presiden di usia yang cukup tua. Dan yang menarik lagi, Gus Dur pernah mengatakan bahwa salah satu calon presiden yang paling ikhlas adalah Pak Prabowo. Kita cek videonya berikut ini. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu. Gus Dur adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang berani membuat lelucon di depan Presiden Amerika Serikat, di depan presiden-presiden luar negeri, yang notabene beliau-beliau selalu serius dalam berbagai acara formal atau acara resmi. Dan kehebatan Gus Dur bisa membuat anekdot dan bisa membuat mereka, para presiden luar negeri, tertawa terbahak-bahak dengan guyonan yang dilontarkan oleh seorang Gus Dur. Salah satunya adalah ini. Ya waktu itu kalau nggak salah, saya tuh cerita bahwa Reagan itu nanya Tuhan, kapan bangsa Amerika itu bisa mengatasi kemiskinan? Ya, apa itu namanya? 20 tahun lagi. Wah, Reagan nangis. Lalu Sarkozy, pertanyaannya sama, jawabnya 25 tahun lagi. Sarkozy nangis. Ya, siapa mantan Perdana Menteri Inggris itu? Tony Blair? Tony Blair. Nanya yang sama, jawabnya 20 tahun lagi ya. Semua sama lah. Ketika Pak Harto nanya, Indonesia kapan gilirannya makmur? Ganti Tuhan yang nangis. Yang membuat kita terkejut lagi, ternyata seorang Gus Dur adalah orang yang juga romantis terhadap seorang istrinya. Seperti apa kisah romantis beliau kepada istrinya? Kita simak penuturan dari Ibu Nyai Sinta Nuria. Romantis, pas waktunya romantis, ya romantis sekali. Seperti apa, Bu? Ya kadang-kadang kalau malam, kalau tidur tuh pegangan tangan saya. Gitu. Kemudian? Kalau nggak romantis, ya kadang-kadang lupa kalau punya istri. Maksudnya lupa? Ya pergi aja, nggak pernah bilang-bilang kemana. Tahu-tahu dari TV atau dari koran orangnya ada di mana. Gitu. Tahu-tahu udah nggak ada aja. Gak ada. Waktu dulu zaman-zamannya masih pendekatan nih, Bu, ngerayunya seperti ada. Gus Dur saat itu perayu ulung nggak? Lumayan. Contoh, Bu. Karena kita itu pacarannya jarak jauh ya, jadi ngirimnya lewat surat. Jarak jauh yang satu di? Bapak di Irak, saya di Jogja. Kemudian? Ya selalu ngirim surat gitu kan. Sebulan sekali ada atau seminggu sekali setiap hari?
sebulan kadang sekali, kadang 2 kali. Ya. Dan Apa di dalam suratnya? dalam suratnya selalu ada syair-syair Arab tentang tentang itulah. Semua masih disimpan. Sebetulnya saya simpan, tapi ketika rumah saya di sana di Jombang dibongkar, kemudian dulunya yang menyimpan itu ayah saya karena saya pindah ke Jakarta segala. Ternyata kebetulan kemarin saya cari. Salah satu kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang Gus Dur semenjak kecil adalah membaca buku. Saking rajinnya membaca buku, mata beliau sekarang kurang bisa melihat, atau semakin beliau sepuh, penglihatannya semakin berkurang. Bahkan kacamatanya pun sangat tebal sekali. Kira-kira berapa buku yang pernah dibaca oleh seorang Gus Dur? Cek videonya. Wah, jangan tanya deh. Nggak terhitung. Sampai hari ini pun masih baca buku. Oh, bukan main. Dur adalah satu-satunya presiden yang dalam 1 bulan, dalam jangka waktu 1 bulan, bisa 4 kali keliling dunia berkunjung di berbagai macam negara. Beliau menjabat sebagai presiden selama 20 bulan. Dan beliau selama 20 bulan keliling dunia sebanyak 80 kali. Kita cek videonya, kita cek kebenarannya. Karena saya keluar negeri dulu itu dalam 20 bulan itu 80 kali. Jadi 1 bulan 4 kali itu untuk mengusahakan agar supaya kesatuan Indonesia tetap terpelihara. Itu aja. Dan alhamdulillah saya berhasil dalam hal ini. Itulah beberapa tentang Gus Dur. Bagi Anda yang mencintai seorang Gus Dur, bagi Anda yang mengagumi seorang Gus Dur, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Katakan bahwa saya cinta terhadap Gus Dur. Kang Abib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and